Baik, kawan-kawan sekalian, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan sekalian. Baik, lanjut kita ke perkuliahan manajemen UMKM. Nah, pada kesempatan malam hari ini, eh, materi yang akan saya sampaikan ya terkait dengan pengelolaan produksi. Ya, karena pengelolaan produksi ini bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, setiap bisnis, ya, apalagi yang memproduksi suatu barang, nah ini butuh yang namanya pengelolaan produksi. Nah, nah, pengelolaan produksi adalah kegiatan yang mengatur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rangka menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan permintaan, ya. Di pengelolaan produksi ini bagian atau suatu kegiatan ya, yang mengatur namanya juga mengelola ya, mengatur produksi itu supaya sumber-sumber dayanya itu optimal dan menghasilkan produk yang berkualitas ya. Berkualitas di sini tentunya sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kemudian dalam pengelolaan produksi tersebut ya mencakup beberapa aspek penting. Ya, di antaranya adalah perencanaan produksi, pengendalian kualitas, penjadwalan produksi, manajemen persediaan, dan evaluasi kinerja. Ya, nah untuk yang D dan E, ya nanti ada pembahasan khusus tersendiri di materi manajemen persediaan ya. Maka untuk saat ini yang saya sampaikan adalah terkait yang perencanaan produksi, pengendalian kualitas, dan penjadwalan produksi. Ya, nah perencanaan produksi ya namanya juga rencana ya. Kalau di manajemen itu atau disebut planning ya, perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini eh, suatu proses merencanakan dan mengelola kegiatan produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar secara efisien, tepat waktu, dan berkualitas. Nah, tujuan daripada perencanaan produksi ini adalah ya untuk menentukan apa yang harus diproduksi, kapan harus kapan harus produksi, dan serta banyaknya jumlah yang harus diproduksi. Artinya apa? Apa yang harus diproduksi? Ya, sesuai dengan bisnis kita. Kita bergelut di bidang apa? Misalkan retail ya, kita bergerak di memproduksi baju atau batik. Ya, batik ini macam-macam ada hem, kemeja, daster, kemudian blus, dan yang lain-lain. Nah, yang harus diproduksi, apa yang harus diproduksi di sini artinya merencanakan kira-kira produk mana yang harus diproduksi terlebih dahulu. Nah, apakah daster ataukah hem ataukah kemeja atau blus ya atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian kapan harus diproduksi? Nah, ini kapan ini juga berkaitan dengan waktu, ya. Kapan yang pas, waktu yang tepat untuk mulai diproduksi? Ya, tentunya ini menyesuaikan dengan permintaan konsumen, ya. Misalnya konsumen minta dikirim daster, ya. Hari ini sekarang ini misalkan hari Jumat. Misalnya hari Selasa harus sudah sampai. Nah, kita harus segera ya mempersiapkan kira-kira eh, untuk memproduksi batik ya, daster batik yang sesuai keinginan konsumen itu ya supaya sampai hari Selasa itu sudah sampai di sana itu kira-kira waktunya berapa hari. Ya, nanti itu itu eh, kita persiapkan maka kapan tepatnya harus dilakukan atau mulai diproduksi. Ya, jadi kita harus ada orderan dulu.
Kemudian serta berapa banyaknya jumlah yang harus diproduksi. Ya, jadi harus ada orderan dulu. Order misalkan minta dikirim 5 kodi, ya. Kemudian klien yang ada di Solo misalkan 10 kodi, di Semarang 5 kodi. Nah, ini kita kita akumulasi, kita gabungkan, nanti hasil akhirnya misalkan kok sampai 35 kodi, ya. Nah, maka kita ya membuat sesuai dengan orderan tadi, ya. Nah, kemudian komponen-komponen utama dalam perencanaan produksi itu ada yang pertama peramalan permintaan, ya, atau forecasting. Nah, ini peramalan ini sangat menentukan, ya, kapan mulai produksi, berapa produk yang harus diproduksi, ya. Ini harus melalui peramalan permintaan dulu, ya. Jika sudah diketahui, sudah melakukan peramalan permintaan, ya, semisalnya bulan Oktober ada permintaan 50 kodi kemeja, ya. Nah, nanti kita 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 persiapkan, ya, dari bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan yang lain-lain supaya konsumen ini terlayani dengan baik. Nah, komponen berikutnya penentuan jenis dan jumlah produk, ya, yang tadi sempat saya singgung, ya. Jenisnya apa yang mau di yang mau dibuat, yang mau diproduksi. Ada hem, ada kemeja, ada daster, ada blus, ya. Nah, itu yang orderannya, konsumen itu ordernya yang mana. Misalkan ya tadi kemeja 100 kodi, ya, maka kita membuat kemeja, ya, jenisnya yang apa, kan biasanya ada spesifiknya, ya. Konsumen itu mintanya kemeja yang eh, motifnya mega mendung, motif kawung, ya, dan yang lain-lain, tergantung permintaan. Kemudian jumlahnya baru kita lakukan proses untuk produksinya. Nah, kemudian komponen utama dalam perencanaan produksi berikutnya adalah penjadwalan produksi. Ya, ada penjadwalan produksi. Kemudian yang keempat ada perencanaan kapasitas. Kelima, perencanaan bahan baku. Dan yang keenam, persediaan. Nah, seperti yang tadi, ya, untuk poin yang 5 dan 6 ada pembahasan khusus tersendiri, ya. Nah, kita awali dulu dari peramalan permintaan. Ya, peramalan permintaan atau full forecasting ini proses yang digunakan untuk memprediksi permintaan masa depan, ya, untuk produk atau layanan dengan menggunakan data historis yang saya sampaikan tadi, misalkan prediksi bulan Oktober, ya, atau Desember, atau bulan-bulan selanjutnya November, itu nanti bisa dilakukan prediksi dengan menggunakan data sebelumnya. Tergantung nanti mau pakai datanya berapa bulan, ya, bisa 3 bulan, 5 bulan, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti ini fungsinya memang tadi untuk menentukan berapa kira-kira yang harus kita produksi, ya. Produksi kita harus memproduksi berapa, ya, tergantung dari hasil peramalannya, ya. Kemudian kapan mulai berproduksi, ya, nah, tadi juga tergantung dari permintaan konsumen. Ini pengertian dari eh, peramalan. Nah, peramalan permintaan ini eh, penting, ya, untuk suatu bisnis, ya. Jadi pentingnya peramalan permintaan, ya, untuk memastikan, yang pertama, untuk memastikan bahwa kapasitas produksi cukup untuk memenuhi permintaan. Kapasitas produksi cukup artinya apa? Mesin, dari segi mesin, kemudian tenaga kerja, bahan baku, ya, ini cukup. Artinya tadi, ya, setelah kita lakukan peramalan, di bulan Desember ada permintaan
200 kodi untuk kemeja. Nah, ini kita menyesuaikan dengan kapasitas yang ada di bisnis kita. Ya, cukup nggak mesinnya cukup nggak untuk memproduksi 200 kodi kemeja? Karyawannya cukup nggak untuk memproduksi 200 kemeja? Dengan deadline pada hari tanggal ya yang sudah disepakati bersama. Misalkan bulan Desember tanggal 20 minta dikirim 200 kodi kemeja. Nah, ya kita harus melakukan perencanaan ya, melakukan evaluasi terhadap kapasitas yang kita miliki supaya ya pada tanggal 20 Desember itu sudah langsung sampai di konsumen. Nah, dengan seperti ini kan konsumen puas ya. Oh, pelayanannya baik, tepat waktu, tidak mulur-mulur ya. Jadi harus melakukan perencanaan terkait dengan produksi ya, menyesuaikan kapasitas yang kita miliki. Kalau memang mesinnya kok kurang, nah bisa ditambah, bisa beli atau sewa ya, atau tenaga kerjanya untuk bagian apa kurangnya nanti kita bisa merekrut. Ya intinya supaya konsumen itu terlayani dengan baik ya. Kemudian eh, bisnis kita pun akhirnya bisa berkembang karena memiliki image yang baik pula ya. Kemudian penting peramalan permintaan berikutnya untuk menjaga tingkat persediaan yang optimal, menghindari kekurangan atau kelebihan stok ya. Ya, biasanya untuk supaya persediaan ini eh, tingkat pengoptimalannya maksimal. Nah, kita perlu adanya tadi peramalan ya. Kita meramalkan kira-kira tadi ya bulan Desember itu katakanlah 200 kemeja. Nah, kita punya stok kain untuk kemeja itu cukup nggak untuk 200? Kalau nggak cukup berarti kita harus order beli ya. Atau untuk model yang dipesan itu sudah ada 5 kodi, misalnya berarti kurangnya 195 kodi. Nah, berarti kita tinggal memproduksi sesuai kekurangannya saja karena sudah ada sisa atau persediaannya ya, termasuk persediaan kain, persediaan kancing, persediaan macam-macam yang dibutuhkan untuk membuat kemeja, plastik kemasannya, labelnya ya, tenaga kerjanya. Ini pentingnya menjaga tingkat persediaan. Kemudian pentingnya peramalan permintaan selanjutnya untuk membantu perusahaan membuat keputusan keuangan yang lebih baik ya dari alokasi anggaran yang tepat ya, karena sudah ada bayangan bulan Desember itu membuatnya 200 kemeja. Nah, yang dibutuhkan apa saja? Ya, kita eh, ngecek di gudang ya, bahan bakunya ada, masih sisa berapa. Nah, nanti kekurangannya kita akan anggarkan ya. Misalkan setelah dikalkulasi kancingnya, belanja kancing, belanja kain ya, dan keperluan-keperluan lain ya sampai sekian puluh juta misalkan. Ya, ya ini anggarannya 95 juta misalkan dari informasi bagian atau informasi peramalan tadi. Nah, ini memudahkan. Beda kalau kita nggak tahu, aduh, nanti membuatnya berapa kodi ya. Nah, ini kan awang-awang bisa jadi nanti takutnya eh, timpang ya antara persediaannya ya dengan yang dipakai itu nanti sisanya misalkan terlalu banyak atau justru kurang. Nah, ini kan repot ya. Nah, kemudian pentingnya peramalan permintaan berikutnya untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan lonjakan atau penurunan permintaan. Ya, ini terkait dengan tenaga kerja. Ya, misalkan untuk membuat 200 kemeja, ya maka dibutuhkan selain mesin, kain, tenaga kerjanya. Ya, bagiannya apa saja? Bagian potong, bagian jahit,
bagian ngobras, bagian neci, bagian masang kancing, bagian packing, bagian finishing. Nah, ini untuk membuat 200 itu butuh karyawan berapa? 200 kodi dengan jangka waktu misalkan 1 bulan itu butuh karyawan berapa? Kan kayak gitu ya, ini terkait dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Nah, metode-metode yang dipakai untuk peramalan atau forecasting ini metode kuantitatif, misalnya metode rata-rata bergerak atau moving average. Ya, metode rata-rata bergerak menggunakan rata-rata dari data permintaan beberapa periode terakhir untuk memperkirakan permintaan di periode mendatang. Contohnya rata-rata permintaan 3 bulan terakhir digunakan untuk memperkirakan permintaan bulan depan. Ya, ini sudah saya berikan di mata kuliah sebelum-sebelumnya, manajemen operasional atau mata kuliah analisis kelayakan bisnis. Kemudian metode kuantitatif yang dipakai berikutnya exponential smoothing. Model ini mirip dengan rata-rata bergerak, tapi memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga lebih responsif terhadap perubahan tren. Kemudian metode berikutnya regresi linier, bisa regresi linier sederhana, bisa regresi linier berganda. Ya, regresi ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi permintaan berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Contohnya harga ya dengan jumlah permintaan. Dia ada hubungannya, pengaruhnya seperti apa. Ini menggunakan regresi linear. Kemudian ada ARIMA, Auto Regressive Integrated Moving Average. Ya, ARIMA merupakan model statistik yang lebih kompleks digunakan untuk memperkirakan pola permintaan berdasarkan tren musiman dan fluktuasi dalam data historis. Model berikutnya musiman. Metode ini digunakan untuk memperkirakan permintaan yang bervariasi sesuai dengan pola musiman, seperti peningkatan permintaan selama musim liburan. Ya, banyak yang berlibur, banyak yang belanja. Ya, ini musiman karena musim liburan. Ya. Kemudian berikutnya penentuan jenis dan jumlah produk. Ya, berdasarkan peramalan permintaan, perusahaan menentukan jenis produk yang diproduksi, fitur-fitur produk, serta kuantitas yang dibutuhkan. Ya tadi ya, misalkan kain kemeja 200 kodi. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Dari 200 kodi itu, ya jenisnya apa? Misalkan 20, 50 kodi untuk batik, kawung. Kemudian 50 kodi lagi warnanya coklat. Kemudian 50 kodi lagi mintanya warna yang merah, biru, dan yang lain-lain ya. Jenis produk yang akan diproduksi. Kemudian fitur-fitur produk. Fitur apa sih? Fitur itu ornamen-ornamen bisa jadi ya. Atau pajangan yang ada di baju. Misalkan selain apa kainnya, misalkan apa kancing atau mungkin ada fitur kalau kemeja itu apa ya, hiasan-hiasan kemeja nggak ada ya, biasanya terkait dengan kancing, misalnya kancingnya mintanya kancing yang kristal ya, bening ya, ini terkait dengan fitur. Kemudian kuantitasnya yang dibutuhkan berapa, kuantitas fitur-fitur tadi kancingnya dibutuhkan berapa ya untuk menyelesaikan memproduksi kemeja sebanyak 200 kodi. Misalkan satu baju kok kancingnya ada 6 ya, berarti 6 kali tadi 200 kodi ya. Berapa itu? Banyak sekali ya. Nah, ini terkait dengan kuantitas yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, penjadwalan produksi. Ya, penjadwalan produksi merupakan proses merencanakan kapan dan bagaimana produksi akan dilakukan. Tujuannya untuk memaksimalkan efisiensi, biaya, dan
memastikan bahwa produk produk jadi tersedia tepat waktu. Ya, ini penjadwalan produksi. Ya, supaya efisien, hemat biaya, tepat waktu, ya, untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, sehingga penjadwalan produksi mencakup pengaturan waktu, kapan setiap tahapan produksi harus dimulai dan selesai, melibatkan alokasi sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan material agar produksi dapat berlangsung tepat waktu. Ya, melibatkan alokasi sumber daya, ya, mesinnya berapa, ya, tenaga kerjanya ditempatkan di mana saja, sebagai apa, jumlahnya berapa, kemudian materialnya apa saja. Ya, material tadi kain, kancing, benang, eh, apalagi ya, kain keras, ya, yang ada hubungannya dengan untuk pembuatan kemeja. Nah, komponen-komponen penjadwalan produksi, komponennya ada routing atau pengarahan proses. Ya, routing adalah penentuan jalur atau urutan pekerjaan yang harus dilakukan dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam proses produksi. Ya, tadi misalkan dari bagian potong kain, kemudian potong model bajunya, ya, kemudian setelah potong model baju selesai nanti diberikan ke penjahit, ya. Setelah penjahit selesai nanti dipindahkan lagi ke bagian obras dan lubang kancing. Kalau udah selesai lagi nanti ke divisi mana terus, ya. Ini penjadwalan produksi, ya. Routing, ya, jalurnya dari mana ke mana, alurnya, ya, supaya lebih tertata sesuai dengan urut-urutannya. Ini routing. Kemudian komponen berikutnya tentang terkait penjadwalan adalah sequencing atau urutan kerja. Ya, setelah tadi rute, ya, routing atau rute, apa prosesnya step by step, ya. Urutan kerja mengacu pada prioritas pekerjaan di setiap mesin atau workstation untuk menentukan urutan mana pesanan atau pekerjaan akan diproses terlebih dahulu. Ya, urutannya apa? Misalkan deadline-nya yang paling dekat tadi ke meja tanggal 20 Desember harus sudah sampai di konsumen. Kemudian ada order lagi, jatuh temponya tanggal 25 Desember. Misalkan baj- eh, apa baju daster, ya, sebanyak 55 kodi misalkan. Nah, ini eh, urutan-urutan kerjanya seperti apa? Berarti kan membuat kemeja dulu, ya, karena kemeja jumlahnya banyak 200, juga deadline-nya tanggal 20 Desember misalkan. Nah, kemudian eh, urutan-urutan kerjanya juga didesain, ya, supaya efektif. Hmm. Kemudian komponen berikutnya terkait dengan eh, perencanaan adalah penjadwalan produksi, maaf, penugasan tenaga kerja atau labor assignment. Ya, ini maksudnya menugaskan tenaga kerja yang tersedia untuk tugas-tugas yang telah dijadwalkan berdasarkan keterampilan, jam kerja, dan ketersediaan mereka. Ya, tugas-tugas yang kita kan untuk membuat kemeja tadi ada ininya kan, step-stepnya. Yang pertama motong kain. Setelah setelah kain terpotong semua, kemudian potong model bajunya. Nah, ini yang akan menduduki posisi-posisi sebagai pemotong kain, pemotong model baju itu siapa, kemudian berapa orang, kan ini harus di terjadwal, ya, ya, melihat juga kapasitasnya tenaga kerjanya yang tersedia berapa. Misalkan kok yang tersedia 10, kemudian untuk membuat 200 ini hanya membutuhkan 9, ya udah, kita kita tugaskan masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.
Ya, ini terkait dengan penugasan tenaga kerja. Kemudian pengaturan material ya atau material scheduling yang menjadwal. Penjadwalan ini memastikan bahwa bahan baku dan komponen yang diperlukan tersedia pada saat yang tepat untuk proses produksi. Ya, makanya perlu tadi adanya peramalan dulu. Kalau kalau sudah pasti peramalannya permintaannya segitu kan kita sudah bisa apa ya menjaga ya jaga-jaga biar tidak sampai kehabisan misalkan kainnya ya untuk 200 kemeja itu butuh berapa kain, butuh berapa kancing, dan butuh berapa benang, benangnya warnanya apa saja. Nah, ini penjadwalan terkait dengan penjadwalan produksi ya, terkait dengan pengaturan material yang dibutuhkan oleh untuk membuat kemeja ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian eh, masih terkait dengan penjadwalan produksi ya, waktu pemrosesan, ada kalau tadi routing, sequencing sama ini waktu pemrosesan, proses time ya, processing time. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas atau tahapan dalam proses produksi. Ini menjadi dasar bagi penjadwalan keseluruhannya. Penyelesaian tugas untuk produksi bagian finishing misalkan 200 kodi itu membutuhkan waktu sampai berapa lama ya. Ya, pemrosesan waktu atau waktu pemrosesan. Kemudian satu kemeja itu membutuhkan berapa lama untuk diprosesnya dari kain, kemudian dipotong sesuai dengan malnya ya kemejanya, kemudian sampai dijahit, diobras, dinerci, pasang kancing sampai dengan proses pengepakannya. Ya. Ini terkait dengan penjadwalan produksi ya dijadwal. Ada jadwalnya, tidak secara cuma-cuma, tidak secara apa masa bodoh. Nah, ini kalau seperti ini bahaya. Bisa-bisa bisnis tidak berkembang justru akan mengalami kemunduran. Ya. Nah, maka penting adanya penjadwalan produksi. Nah, berikutnya yang keempat, perencanaan kapasitas atau capacity planning. Kapasitas adalah proses menentukan jumlah sumber daya produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produk atau layanan dalam jangka waktu tertentu. Ya, ada sumber daya produksi. Nah, sumber daya produksi itu apa? Ya, sumber daya yang yang bisa digunakan untuk memproduksi barang tertentu. Ya, misalkan tadi kain, kemeja ya, sumber dayanya tenaga kerja manusia, mesin, tempatnya, gedungnya, ya, kemudian bahan bakunya. Nah, ya, perencanaan kapasitas. Jadi kapasitasnya eh, harus direncanakan sedemikian rupa supaya semuanya berjalan lancar. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan kapasitas, ya, analisis permintaan, ya, maka tadi ada ada kegiatan peramalan dulu, ya, peramalan, kemudian dianalisis permintaannya. Langkah pertama adalah memperkirakan permintaan untuk produk atau layanan di masa depan. Ya, tadi sebelum proses produksi berjalan, permintaannya itu berapa, itu kita sesuaikan, ya, membuatnya misalkan 200 apa daster misalnya. Nah, itu yang motifnya apa ya kita persiapkan sumber daya kita siapkan, kemudian nanti eh, kalau setelah dilakukan apa peramalan permintaan ya nanti dianalisis. Ya, langkah pertama adalah memperkirakan permintaan untuk produk atau layanan di masa depan, ya, masa depan. Kemudian yang deadline-nya paling awal itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya, karena kita bicara juga tentang kepuasan konsumen. Ya, artinya pelanggan itu puas dengan pelayanan yang yang kita lakukan gitu ya. Ini analisis permintaan ya, langkah-langkah dalam perencanaan kapasitas. Kemudian yang kedua,
langkah-langkahnya memberikan penilaian kapasitas saat ini. Ya, menilai kapasitas produksi saat ini yang dimiliki oleh perusahaan, mencakup jumlah mesin, tenaga kerja, ruang, ya, untuk kemudian ruangan untuk produksi. Ya, ini kapasitasnya, ya, mesinnya kapasitasnya berapa? Punya 3 mesin saja, ya, berarti untuk membuat 200 kemeja butuh, padahal untuk membuat itu butuh yang 5 mesin dalam 1 bulan. Maka ya, dilakukan apa? Bisa sewa, ya, sewa mesin di perusahaan tertentu, atau tenaga kerjanya kurang. Nah, kita bisa mencari atau merekrut. Ya, kemudian ruang fisik, ruang untuk proses produksi, ya, gedung. Nah, gedung ini juga harus diperhatikan, dibuat senyaman mungkin, ya. Jangan gedung yang benar-benar tertutup, tidak ada jendelanya, tidak ada ventilasinya. Nah, ini kan tidak sehat. Nah, ini bisa mengakibatkan karyawan itu tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, biasanya kinerjanya juga kurang baik, ya. Nah, ini maka perlu diperhatikan terkait dengan penilaian kapasitas. Ya, kapasitas itu tadi, ya, hubungannya dengan sumber daya bisnis. Nah, kemudian yang berikutnya implementasi. Implementasi melaksanakan strategi yang dipilih, seperti menambah shift, membeli mesin baru, menyewa lebih banyak tenaga kerja. Ya, ini implementasinya seperti apa? Kalau kondisinya tadi sudah, kapasitasnya sudah diketahui, kapasitas perusahaan kita mesinnya cuma punya 5, padahal dibutuhkan 10. Maka yang 5 ini bisa em, membeli mesin baru atau menyewa, ya, atau yang lain, ya, supaya mesin untuk membuat produk itu terpenuhi, ya. Nah, kemudian berikutnya diadakannya pemantauan dan evaluasi. Ya, perencanaan kapasitas harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kapasitas yang tersedia sesuai dengan permintaan. Ya, dipantau jalannya produksinya, dipantau supaya hasilnya pun sesuai dengan permintaan. Jadi potong kain, potong, pemotongan dengan menggunakan apa, mal, ya, model bajunya itu dipotong sedemikian rupa sesuai dengan permintaan konsumen. Ya. Nah, kemudian kemudian perlu adanya evaluasi setelah diproses, hasilnya seperti apa, memuaskan atau tidak. Ada bagian sortir, ya. 200 kodi itu kan bikinnya tidak pas 200 kodi, ya, bisa dilebihi untuk jaga-jaga. Misalkan 205, 200 kodi lebih 5 potong, misalkan. Lebih 5 potong, ya. Kalau memang hasilnya bagus, ya, nanti ya monggo, silakan, terserah mau dihibahkan atau mau dipakai sendiri. Ya, intinya seperti itu. Perlu adanya pemantauan dan evaluasi. Nah, evaluasi ini kalau sudah diketahui masalahnya, bisa nanti ditarik kesimpulan atau solusinya seperti apa. Kalau memang bisa langsung ditindaklanjuti, ya, alangkah baiknya segera ditindaklanjuti. Ya, terkait dengan evaluasi perencanaan kapasitas. Ya, di demikian kawan-kawan, ya, materi terkait dengan pengelolaan produksi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.